like a Hellcat. Kalian percaya nggak kalau misalkan kalian mau beli rumah atau tanah, kalian harus tahu dulu asal-usul tanah sama rumah itu waktu dulunya kayak gimana? Ini kejadian sama aku dan keluargaku sebelum aku pindah lagi ke rumah ini. Jadi waktu dulu SD sekitar tahun 2003 ya. Ya 2003-2004 deh. Ibu aku beli beli tanah yang ada bangunan kerangka rumahnya yang udah lama gak kepake. Dan diketahui ternyata ibu aku belinya itu dari temennya. Karena dulu ibu aku adalah bidan koordinator di daerah X, jadi mungkin biar mobilisasinya lebih lancar dan cepat, jadi kita pindah ke sana. Padahal dulu di rumah ini pasiennya banyak banget dan ibu aku lagi jaya-jayanya. Nah setelah rumahnya dibangun, pindahlah kita ke sana. Rumahnya besar, nyaman, dan memang awal-awalnya nggak ada apa-apa. Tapi makin kesini, makin banyak hal-hal yang aneh. Dulu waktu kecil aku termasuk anak yang peka, jadi waktu dulu aku selalu ngerasa ditemenin sama anak kecil yang lari-lari. Kalian tahu lah ya kalau misalkan anak kecil lari-lari di lantai kayak gimana suaranya. Karena rumahnya 3 lantai dan di lantai 3 itu pakai kayak kayu gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang jalan itu kan kedengeran. Padahal gak pernah ada orang yang jalan di sana, tapi selalu ada zret-zret. Terus kadang ada yang loncat-loncat jam 3 pagi. Dan pernah beberapa kali kejadian ada pasien yang mau melahirkan malam-malam. Jadi di sebelah rumah aku itu ada gang yang ke atas. Dan si pasien itu datangnya tuh ke atas sana, ke gang sana, dan dia nelpon, "Ibu rumahnya di mana ya? Kok pindah? Kok di bawah kayak lapangan ya?" katanya gitu. Terus ada juga teman ibu aku yang mau datang dari luar kota, itu ngeliat di rumah itu tuh gelap, gak ada rumah sama sekali. Ternyata nanya ke kiai, katanya itu ditutupin. Tapi kita tetap ikhtiar kan ya. Tapi dalam perjalanan ikhtiar itu benar-benar sangat berat. Sampai akhirnya keluarga aku bangkrut, bener-bener terkuras. Aku sampai gak punya uang, gak punya mobil, mau makan aja susah. Akhirnya suatu hari datanglah bapak-bapak namanya Pak Ade. Dia bilang rumah ini mewah tapi menyeramkan. Dan bilang harus pindah secepatnya dari rumah itu untuk menyelamatkan keluarga. Dan ternyata bener aja, setelah beberapa hari dia ke rumah, dia itu benar-benar menjabarkan hal-hal yang selama 10 tahun itu kita lewati. Dan akhirnya terkuak fakta bahwa tanah itu adalah tanah wakaf. Aku nggak tahu asal-usulnya kayak gimana, tapi selama pembersihan beliau bilang kalau tanah ini tidak aman untuk keluarga aku. Seorang yang membeli tanah wakaf, dia tidak mengetahui asal-usul tanah wakaf tersebut, kemudian membelinya. Kemudian mungkin RT setempat, RW setempat, atau katakanlah penduduk setempat tidak menyampaikan hal ini, tidak diinformasikan kepada yang membeli tanah wakaf tersebut. Dan ini pasti ada, tentunya tidak ada ketenangan. Salah satunya mungkin tanah tersebut dengan cara apa, sebenarnya ini sangat menolong ya, sangat menolong. Artinya ketika sang pembeli tanah tersebut yang memang tanah wakaf dia tidak mengetahuinya, pasti ada yang namanya bangsa-bangsa di situ ingin meluruskan tentunya bahwasanya diganggu dengan cara berbagai macam cara, umpamanya misalkan keangkerannya ya, contoh umpamanya misalkan diganggu oleh makhluk astral, dan imbasnya adalah tentunya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesakinah, mawaddah warahmah. Pasti dari segi itu akan terus berlanjut dan berlanjut. Kenapa? Tidak ada keberkahan kepada tanah tersebut yang tentunya yang telah diwakafkan. Nah, efek daripada orang yang menjual tanah wakaf yang sudah diwakafkan kepada pembangunan masjid dan ibadah, kemudian tanah tersebut dijual oleh si pelaku tadi, yang imbasnya satu, pertama adalah hidupnya tidak akan tenang dunia dan akhirat, dan tidak selamat dunia akhirat, dan tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Artinya sudah diwakafkan kemaslahatannya untuk umat. Seorang muwakif ini adalah orang yang mewakafkan sebidang wakaf tanah, digunakan, diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Nah, ketika tanah ini digunakan oleh sesuatu yang memang tidak ada pemberitahuan kepada si ahli muwakif, maka pasti di saat dia menempati tanah tersebut, pasti ada imbasnya yang memang tidak diinginkan. Wakaf bisa digunakan, misalnya sang muwakif ini mewakafkan tanah tersebut untuk pembangunan masjid, kemudian pesantren, atau rumah ibadah, atau memang rumah sarana yang bisa untuk kemaslahatan umat. Ya, hampir lagi ketika sudah diwakafkan oleh seorang muwakif, ya berarti wakaf ini artinya berhenti untuk memilikinya. Akan tetapi ketika tanah ini dijual oleh anaknya, kemudian oleh saudaranya, dan ini tidak diperbolehkan, lagi-lagi hukumnya dosa besar. Ya hukumnya pasti, yang pertama adalah dari segi bumi.
bumi ini akan menggencet dia setekan-tekannya, hancur tulang-tulangnya bagi orang yang memakan tanah wakaf. Sejengkal saja tidak boleh, hampir like a Hellcat.